43 beliau dawuh, la tashab man la yunsiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Janganlah kalian bersahabat, janganlah kalian berteman dengan orang yang keadaannya tidak dapat membangkitkanmu, tidak dapat membangkitkan kita dari rajin ibadah, untuk rajin taat, untuk selalu takut pada Allah, untuk berbakti kepada orang tua, untuk artinya yang memberikan spirit kepada kita untuk rajin taat. Kira-kira singkatnya seperti itu. Jangan kalian berkawan dengan orang yang keadaannya, yang halnya tidak membangkitkan engkau. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh, begitu juga ungkapan-ungkapannya, ucapan-ucapannya itu tidak menunjukkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ungkapan-ungkapannya tidak memberikan kepada kita motivasi untuk taat, tidak memberikan kepada kita nasihat, tidak memberikan kepada kita masukan, tidak memberikan kepada kita hal-hal yang manfaat untuk memberikan masukan kepada kita untuk ke arah yang lebih baik dalam menasihati dan sebagainya. Jangan berkawan seperti itu. Sekarang kita masuk pada hikam yang ke-40. Rubama kunta musian fa'arakal ihsana min suhbatuka man huwa aswa'u halam min. Rubama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halam minka. Mengapa Sayyidina Syekh Ahmad Ibn Athaillah pada hikam yang ke-43 sebelumnya memberikan warning kepada kita untuk kita selektif di dalam mencari kawan, agar kita hati-hati di dalam mencari teman. Kita tidak sembarangan berkawan dengan orang. Tidak sembarangan berkawan di sini tentu bukan berarti kita kok lantas mau berteman dengan ini lalu kita meremehkan teman itu, bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya kita di dalam mencari teman akrab yang kita jadikan sebagai yang selalu menjadi tempat kita bercurhat, tempat kita berbagi, tempat kita terbuka, itu kan hanya teman akrab. Maka jangan kita mengambil teman akrab kecuali orang-orang yang membangkitkan kita dari perilakunya, ucapannya, ungkapannya, nasihatnya, itu memotivasi kita untuk semakin taat dengan Allah. Sedangkan kalau kita berkawan dengan orang-orang yang buruk, yang tidak membangkitkan semangat ibadah kita, semangat taat kita, semangat di dalam kita bersosial dan sebagainya, ini akibatnya apa? Kata beliau, rubama kunta musian fa'araka al-ihsana minka. Kalau kita berkawan dengan orang yang buruk, apalagi dia lebih buruk dari kita, lebih teruk dari kita, bahasa Malaysianya, dalam melakukan hal-hal keburukan, maka barangkali engkau ketika berteman dengan orang yang buruk, itu engkau akan melihat kebaikan itu ada padamu. Kenapa? Karena di situ ada bandingannya. Taruhlah begini contoh. Saya ini sebenarnya sudah orang rusak. Ya. Yang nauzubillah min dzalik misalnya ya. Misalnya saya meninggalkan sholat. Kemudian Ramadan tidak pernah puasa. Ini kan sudah menunjukkan bahwa saya adalah orang yang tidak konsisten, tidak konsekuen di dalam melakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian saya berteman dengan orang buruk juga. Bahkan orang yang saya jadikan teman itu orang yang lebih buruk dari saya. Ya. Contohnya, naudzubillah, yang saya jadikan teman akrab orang yang ahli zina, ahli minum khamr, ya, ahli membunuh dan sebagainya. Akhirnya apa? Saya yang sebenarnya sudah sebagai orang yang buruk karena saya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa.
Sedangkan kawan saya yang saya jadikan sebagai kawan akrab itu adalah orang yang ahli minum arak, orang yang ahli membunuh, orang yang ahli berzina, maka saya akan melihat keburukan saya itu sebagai kebaikan. Maksudnya apa? Saya akan bandingkan nih. Oh iya, kawan saya ini dia membunuh, dia berzina, dia mencuri dan sebagainya. Itu lebih teruk dan saya lebih mendingan. Ketika saya tidak sholat, dosa itu hanya dosa terkait dengan saya sendiri saja. Hanya merugikan saya sendiri saja. Ketika saya tidak puasa, yang rugi hanya saya. Sedangkan kalau orang membunuh, orang lain juga dirugikan. Kalau orang minum khamr, kalau mabuk, orang lain juga dirugikan. Nah coba, karena saya berkawan dengan orang yang buruk, maka keburukan yang saya lakukan, itu akan saya anggap sebagai kebaikan. Paham lagi? Maksudnya gini, paham gini? Ini yang dimaksud dengan rubama kunta musian fa'arokal ihsana. Paham, Mas, insyaallah. Barangkali engkau berteman dengan orang yang buruk, saya juga buruk. Karena saya berteman dengan orang yang lebih buruk, maka saya akan menilai keburukan saya itu merupakan kebaikan. Kenapa saya bisa menilai keburukan saya sebagai kebaikan? Karena apa yang dilakukan oleh teman saya dari keburukan yang dilakukan dia, itu lebih teruk dari saya. Sehingga saya akan menganggap bahwasanya keburukan yang saya lakukan itu adalah suatu kebaikan. Atau contoh yang lebih sederhana saja. Contoh yang lebih sederhana. Saya ibadah nih. Ibadah saya sudah dipenuhi dengan ujub. Ujub ini apa? Bangga dengan ibadah. Atau riya, ingin dipuji. Ya. Kemudian saya berteman, taruhlah saya di dalam ibadah tadi, ujubnya dalam sholat. Ya, rajin jamaah, rajin puasa sunat, rajin tahajud dan sebagainya. Ada tersisipi, terhinggapi di dalamnya rasa ujub. Ibadah, tapi masih ada tersisipi sifat-sifat tercela itu kan. Maknanya itu masih ada sifat burukan dalam jiwa saya. Kemudian saya berteman dengan teman yang buruk, yang malah justru tidak sholat. Ya. Yang malah justru tidak puasa. Yang malah justru tidak, tidak sedekah dan sebagainya. Maka saya apa? Saya akan menganggap keburukan yang saya lakukan itu kebaikan. Apa? Saya memang sudah melakukan sholat nih, tapi riyaknya masih tinggi, ujubnya masih tinggi, pamernya masih tinggi. Karena saya berkawan dengan orang yang lebih rendah lagi, yaitu orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa, maka saya akan menganggap ujub saya, riyak saya, itu sebagai kebaikan bagi saya. Karena membandingkan gini, oh iya, untung-untungnya saya masih ibadah, saya sholat, saya puasa, saya sedekah. Itu teman saya, malah dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak sedekah. Padahal sholat yang saya lakukan, sedekah yang saya lakukan, itu masih penuh dengan pamer, penuh dengan pamrih, penuh dengan riya, penuh dengan ujub dan sebagainya. Sehingga apa? Keburukan yang saya lakukan, sifat-sifat tersebut, itu oleh saya akan dinilai sebagai kebaikan. Paham belum, Git? Nah, ngeten. Rubama kunta musian fa'arokal ihsana min. Boleh jadi engkau adalah orang yang buruk. Tapi karena engkau berteman dengan orang yang buruk, maka engkau akan melihat kebaikan itu ada padamu. Jadi yang nampak itu kebaikan kita. Padahal sebenarnya itu buruk. Ya tadi, riya, ujub itu sudah keburukan sebenarnya. Ya, sifat tercela. Tapi oleh karena kita berkawan dengan orang yang lebih buruk, maka kita akan menganggap keburukan kita, sifat riya kita, ujub kita itu sebagai kebaikan bagi kita. Oh ya, saya syukurlah masih mau sedekah. Padahal riya sebenarnya gitu. Daripada itu, dia sudah tidak sedekah sama sekali. Padahal riya, ujub, sum'ah dan sebagainya itu adalah merupakan sifat-sifat tercela. Tapi karena kita berkawan dengan orang yang lebih rendah, maka kita akan menganggap keburukan kita sebagai kebaikan. Tapi beda dengan orang yang berkawan dengan orang yang lebih baik, yang lebih rajin dalam ibadahnya. Bagaimana? Pada saat kita sekarang berkawan dengan orang yang lebih tinggi himmahnya, lebih luhur cita-citanya, lebih orang yang lebih tinggi prestasi dalam spiritualnya, maka kita akan menganggap apa? Kita akan menganggap, jangankan keburukan kita kan, akan kita anggap sebagai keburukan.
Bahkan kebaikan kita pun akan kita anggap sebagai keburukan. Paham, Bis? Contoh begini. Pada saat kita sekarang berkawan dengan orang ahli ibadah, yang dekat dengan Allah, memiliki kelembutan hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Maka pada saat kita berkawan dengannya, padahal kita sebenarnya juga sudah memiliki apa? Kita juga sudah rajin ibadah, sudah rajin sedekah, sudah rajin melakukan kebaikan. Tapi pada saat kita melihat ibadahnya dia, melihat perilaku dia, melihat keseharian dia, maka kita akan menganggap apa yang kita lakukan itu masih ada kurangnya terus. Oh iya, saya ini memang sudah sedekah, tapi saya masih ada di hati ini terhinggapi rasa riak walaupun hanya sedikit. Sehingga terus belajar, dan terus belajar. Nah inilah. Jadi kalau kita berkawan dengan orang yang buruk tadi, kebaikan kita akan nampak sebagai keburukan. Kalau kita berkawan dengan orang buruk, keburukan kita akan nampak sebagai kebaikan, ya kan? Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang baik, maka kebaikan kita masih akan nampak bagi kita sebagai keburukan. Sehingga kita akan terus berbenah, akan terus lebih baik, termotivasi, ya, tersugesti untuk terus berbenah ke arah yang lebih baik. Suhbatu kaman huwa aswa'u halam mink. Itu disebabkan oleh apa? Karena engkau berkawan dengan orang-orang yang keadaan ruhaninya itu lebih buruk dari kamu. Kita akan tertulari, kita akan teracuni oleh racun keburukan dari teman yang kita kumpuli. Tapi beda kalau kita berkawan dengan orang yang orang baik, maka kita akan tertularkan manisnya, harumnya kebaikan dari orang tersebut. Maka Kanjeng Nabi kan mengumpamakan dalam pergaulan yaitu seperti apa? Beliau mengumpamakan orang kama masalul jalisi sholih, kata Rasulullah. Perumpamaan kawan yang baik. Kama sali baik itu diumpamakan seperti orang yang menjual parfum. Kalau kita jual parfum, kalau kita dekat dengan orang yang jual parfum, itu ada dua yang kita dapatkan minimal. Satu, kita akan membelinya. Kita bisa membeli kebaikan, keharuman, ya kita akan dapat parfum itu. Atau kalaupun toh kita tidak membelinya, kita akan ketularan harumnya. Terus coba kita dekat dengan orang jual parfum. Kalau kita ada uang, kita beli. Kita akan mendapatkan minyak wangi. Tapi kalau kita tidak beli, kita pun akan ketularan wanginya. Biasanya orang jual parfum kan, coba Pak, dicoba dulu disemprotkan ke tangan. Ya kan? Padahal kita tidak beli, tapi kita dapat ketularan harumnya. Itulah perumpamaannya kira-kira orang yang berkawan dengan orang yang baik, maka dia akan tertular kebaikan itu, akan mendapatkan kebaikan itu, ya imma dia akan mendapatkan juga rasa harum dari orang yang soleh tersebut. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa masalu al-jalisi su', perumpamaan kawan yang buruk, kawan kita, teman yang buruk itu seperti apa? Kama salina fi khilqir, itu diibaratkan oleh beliau seperti seorang peniup pandi, orang yang bekerja las karbit dan sebagainya. Ya imma ketika kita dekat dengan orang tukang las, maka ada kalanya baju kita yang bolong karena terkena percikan listrik, percikan api, atau minimal kita lah yang juga akan kebagian bau kurang sedapnya. Ya, kalau kita dekat dengan orang yang tukang las ya, kalau tidak baju kita terkena percikan api, ya minimal kita akan mendapatkan ketularan bau tidak sedap dari percikan api tersebut. Nah, mohon maaf, ini bukan berarti Rasulullah menghina, merendahkan pekerjaan loh ya. Oh berarti rendah kalau begitu orang bekerja tukang las. Bukan itu yang oleh Rasulullah yang ditasbih atau yang diangkat sebagai contoh permisalan. Rasulullah beliau apapun pekerjaannya asalkan halal itu mulia. Jadi yang ditasbih, yang diserupakan oleh Rasulullah bukan dari segi pekerjaannya, tapi dari segi api yang memerci. Orang yang tukang las itu, ya, satu dia main api, yang kedua ada bau, ya tidak sedap yang keluar dari lasan tersebut. Ya, artinya
bukan Rasulullah merendahkan orang tukang las, bukan. Itu hanya sekedar contoh saja. Nah, itulah dua perumpamaan yang diambil oleh Rasulullah. Jadi orang yang berkawan dengan orang baik, itu diibaratkan kita dekat dengan penjual parfum. Kalau kita tidak mendapatkan parfumnya, kita tidak membelinya, minimal kita akan mendapatkan bau harumnya. Walaupun kita tidak beli, akan diusapkan ke tangan, akan dikasih disemprotkan dan sebagainya. Padahal kita tidak beli, kita akan ketularan harumnya. Tapi orang yang berkawan dengan orang buruk, maka ibarat orang dekat dengan tukang peniup, ya, tukang las. Kalau tidak pakaian kita yang bolong terkena percikan apinya, ya ataukah kita ikut mencium aroma tidak sedap dari percikan api tersebut. Inilah perumpamannya, orang kalau berkawan dengan orang baik, maka kalau ya ada kalanya dia akan mendapatkan kebaikan itu, kawannya punya sifat tawadhu, punya sifat sabar, sifat ridho, sifat ikhlas, kita akan ikut, ya, akan mendapatkan kebaikan. Atau dia akan mendapatkan, ibaratnya tadi, walaupun dia tidak beli, tapi dia dapat percikannya juga, percikan harumnya juga dari minyak wangi itu. Artinya kalaupun kita belum bisa untuk mendapatkan sifat-sifat itu, minimal kita akan mendapatkan harumnya. Oh, itu temannya adalah orang soleh, berarti dia adalah orang baik lah. Ini ikut disebutkan, ya, karena orang itu wal qarinu bil qarini yaqtadi. Karena seorang teman itu dengan temannya akan ikut. Ya. Sering saya contohkan sebutir pasir, kerikil, jika dia berada di bawah tumpukan emas, maka dia akan dihitung sebagai emas. Tapi sebaliknya, sebutir emas, kalau dia berada di tumpukan kerikil, maka dia akan ditimbang sebagai timbangan kerikil. Artinya kita di dalam bergaul ini hendaklah betul-betul selektif di dalam memilih pergaulan. Siapa orang yang kita gauli? Siapa orang yang kita dekat dengannya? Apakah orang yang menjadikan hal kita, menjadikan rohani kita semakin tergerak, tergugah untuk dekat dengan Allah, ataukah justru orang-orang yang malah meruntuhkan, atau orang-orang yang malah menjadikan kita merosot dalam haliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi carilah teman orang yang memiliki hal yang yunhiduka 'ala Allah, yang menjadikan kalian bangkit kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi, kalau teman kita orang baik, maka kita akan melihat kebaikan kita sebagai keburukan. Kita akan melihat kebaikan kita sebagai keburukan. Ya, kita melihat misalnya melihat orang soleh berjalan dengan kita, kemudian sampai di perjalanan dia dicaci orang, dihina orang, direndahkan orang. Tapi kita melihat pada seseorang tersebut pada saat dihina orang, direndahkan orang, dilecehkan orang, sama sekali tidak marah, sama sekali tidak balas dendam, sama sekali tidak membalas, tidak ikut mencaci dan sebagainya. Lalu kita berpikir, ya Allah, saya padahal ketika dicaci, walaupun toh saya belum bisa membalas, tapi saya masih ada sakit hati. Tapi beliau ini, sudahlah beliau tidak membalas, tidak ada sakit hati sama sekali, tidak ada dendam sama sekali. Coba, yang awalnya kita ini padahal sudah tidak, ya, oke lah, kita sudah tidak membalas. Tapi kita mungkin masih ada sakit hati di dalam hati ketika orang mencaci kita, ya. Ketika orang menghina kita masih ada sakit hati. Itu kan kita tidak membalas, itu sudah baik sebenarnya. Tapi ketika kita berkawan dengan orang soleh tersebut, kita justru akan melihat kebaikan kita itu sebagai keburukan. Oh, berarti masih kurang saya. Belum ada apa-apanya dibandingkan dia. Dia lebih lembut, dia lebih halus, lebih baik, lebih arif, lebih bijak. Padahal kita tadi sudah tidak membalas juga kan, ketika orang lain mencaci kita. Tapi kita masih ada sakit hati, atau kita belum bisa memaafkan. Maka kita melihat perbuatan kita itu masih buruk. Padahal sebenarnya sudah baik kan. Kita sudah tidak membalas, sudah baik sebenarnya. Tapi karena kita berkawan, mengajak kepada orang yang lebih baik, maka kita akan anggap kebaikan kita itu masih kurang, dan masih kurang, dan seterusnya. Tapi beda dengan misalnya kita berkawan dengan orang buruk. Ya, berkawan dengan orang buruk. Ya, kita sekarang dicaci orang. Kita membalas dengan ucapan.
kita dihina oleh orang, kita balas menghina. Sedangkan yang kita jadikan kawan adalah orang yang apa? Kalau misalnya dicaci orang, maka dia langsung ambil parang. Ya, semangat untuk membunuh lawan yang apa? Yang mencaci dia. Nah, sehingga pada saat kita sekarang taruhlah melihat kawan kita yang seperti itu, yang ketika ada orang yang mencaci, dia akan membalas dengan pedang, membalas dengan hinaan, bahkan lebih parah di dalam memberikan balasan. Sedangkan kalau kita dicaci orang, kita hanya sekedar membalas dengan ucapan juga. Maka kita akan menganggap apa? Kita akan menganggap perbuatan kita ini sebagai kebaikan. Oh, saya lebih baik, alhamdulillah. Saya kalau misalnya dicaci oleh orang, saya tidak membalas. Ya, tidak membalas dengan pukulan, tapi masih membalas dengan apa? Ucapan. Ya. Oleh karena teman yang saya jadikan teman itu adalah orang ketika dia dicaci orang, membalas dengan pukulan yang lebih dahsyat. Sedangkan kita hanya membalas dengan ucapan, maka perbuatan kita yang ketika dicaci orang membalas dengan ucapan, itu kan sudah jelek. Maka oleh kita akan dianggap baik. Karena ngacanya kita kemana? Ngacanya kita kepada orang yang kalau dibalas oleh orang lain, kalau dicaci orang lain, maka dia akan membalas di samping dengan ucapan juga dengan pukulan. Berarti ya, itu adalah pengaruh dari teman yang sangat fatal di dalam kehidupan kita. Maka kita harus melihat siapakah teman kita, apakah teman kita orang yang baik atau orang yang buruk. Maka berkawanlah dengan orang yang baik, yang bisa membangkitkan rohani kita, semangat ibadah kita, memperbaiki akhlak kita, menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi saya telat. Yang pertama karena masih ada kepentingan di luar, tadi masih ada acara. Kemudian selanjutnya juga saya mohon maaf karena belum bisa memaksimalkan hingga waktu yang sudah ditentukan. Sebenarnya masih ada seperempat tapi saya mohon maaf sekali lagi karena masih ada kepentingan di luar sebentar lagi. Demikian kita akhiri dengan doa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما انت أهل صل على سيدنا محمد وآله كما انت أهل اغفر لنا المسلمين كما انت أهل إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Abah Abrol Al-Muqaddam yang memberikan menyampaikan kitab Al-Hikam pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang berkah dan barokah, dan apa yang kita doa tadi kita panjatkan pada pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara sudah berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suara apapun. Marilah kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita sempurnakan acara pada pagi hari ini bersama-sama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Jemaah kita buka moodnya semuanya, kita permintaan kepada Abraham kita mau melanjutkan aktivitasnya. Monggo jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah turun Bu Ibu? Lanjut Bu Suci. Sakura dilanjutin. Tuh. Bu, ini Kadose niku wau. ayo Sakura dilanjutin. Ayo Bu Suci. Di sini kami dari keluarga apabila dari awal hingga akhir dari kemarin hingga nanti malam ada apabila kami bertugas ada tutur kata yang kurang berkenan atau saji-sajiannya dari keluarga Sakura tidak menyenangkan atau tidak menyedapkan dari lubuk hati yang paling dalam kami keluarga Sakura mohon maaf lahir dan batin nggih. Sami-sami Bu. Nggih, sami-sami monggo Sakura Merdeka yang masih istiqomah di dalam, mari berpamitan bersama-sama sampai jumpa lagi di 10 hari yang akan mendatang. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waktunya lagi serah nih, saya berikan kepada pengabsenan. Hilang. Ingin aku. Sampai pun Padahal ndelok pengumuman apa piye gane ya Allah. iya loh. Wayang bae tangi lho. Melatih melatih. Ono kula kuwi ana yo ora kroso to ya Allah. Yen aku rame ya wis nang pasar e. Udah lisuk monggo. Dia melatih ya sebentar. Melatih kita sama Saiki dilawa to? Dengaruk. Ya lu ada pengiseran. Mbok Ika Maaf lupa harinya. Ya Allah. ada pengeseran Bu. Itu kasih belum sisir Bu Nur. Wes sisir Bu Nur. Sisir Bu Nur monggo. Lali lupa dina. Monggo ayo sambung. Merati tugas Mel. Ya. Ayo ndang Andre harus ada apa ndang Bu? Ayo mau. Melati toh Bu. Melati. Monggo Mel salam bersama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aku tak mau. Jatah nang. Dan aku lebih kamu. Taklim Iwamitun R Kabinet Islahuna yang telah memberikan kesempatan kepada kami keluarga Melati Putih Berseri untuk mengabsen tugasnya Iwamitun R. Sudah Jamil, ayo kita mengabsen ke keluarga Anggrek merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sing absen lemes ya melok lemes bisa nih. Ayo, Bu, datang semangat, semangat. Rukun sarapan yo. Kita lanjut ke keluarga Kamboja. Kamboja Jaya, monggo buka moodnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung kita lanjut ke keluarga Lavender, Lavender, Lavender dibuka moodnya, kamunya bener. kita salam ke Lavender. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, komplit. Buat lumayan. Mantul, suaranya mantul. Ada yang di speaker ini ya. Tak mantul. Adalah kui ya, nek kui ya, mantul. Ke keluarga Sakura. Ayo, Merdeka. jalan Pak. Mari kita terangkan Asra Merdeka. Sapone lho. Lagi Merdeka semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boy, scary. Tak saponi iki lho pisan. Lah wong arep di absen mah disaponi kalih ya Bu Astri Resik omang monggo. Lanjut dibuka malih. Ya kita ke keluarga Tempatan. Kader cinta. Buka macam Salam kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok nembe buka selimut. Ayo pun bangun pun. Jadi matur suwun sepaka monggo minara ingkang sae kok sampun-sampun. Monggo ayo Mel lanjut ke sedap malam. Sedap pagi sekarang. Sedap malam monggo dah buka bulan itu dan semuanya. Mel kita salat sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Bye.